kita mulai perkuliahan kita. Slide saya sudah ada di screen kalian? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke, bahasan kita kali ini adalah tentang konfigurasi web server. Kemarin sudah kita singgung terkait dengan apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam mata kuliah PWL ini. Yang pertama ada kode editor. Saya yakin pasti kalian sudah menginstal karena di tugas saya sebelumnya adalah PR-nya adalah untuk menginstal beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian sudah menginstal pula web server, yakni Apache, sudah menginstal DBMS-nya, yaitu MariaDB ataupun juga MySQL. Kemudian sudah menginstal PHP, atau bisa kalian install secara bersamaan dalam satu package menggunakan XAMPP. Dan tentunya XAMPP ini adalah yang saya rekomendasikan. Kemudian untuk mengeceknya tentu kalian butuh web browser dan pasti sudah ada di komputer kalian masing-masing. Kita pakai Chrome untuk web browsernya, atau silahkan kalau yang mau yang lain tinggal menyesuaikan saja. Mungkin ini untuk overview kemarin ketika kita ingin menjalankan sebuah web. Maksud saya menjalankan web server dan DBMS server, ketika kita menggunakan XAMPP, kalian bisa masuk ke control panel dari XAMPP-nya, kemudian tinggal di start saja panelnya. Mau server apa yang ingin dijalankan, kalau Apache dijalankan di start Apache-nya, kemudian kalau MySQL berarti MySQL-nya di start, atau kalau mau FileZilla-nya yang di start, seperti itu. Nah, saya overview sebentar terkait dengan komunikasi web. Nah, di sini setiap halaman web ini diidentifikasi dengan sebuah alamat unik yang kita sebut sebagai URL. Kalian pasti sudah familiar dengan URL ini, yaitu Uniform Resource Locator. URL ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada yang namanya protokol. Bisa HTTP, bisa HTTPS. Kemudian alamat server atau domain name, atau bisa juga disebut sebagai hostname. Kemudian yang ketiga adalah portnya, yakni untuk HTTP, port yang sudah umum ini kita gunakan port 80. Sedangkan untuk HTTPS portnya adalah 443. Makanya tadi waktu di kontrol panel tadi itu muncul portnya yang digunakan adalah 80 dan 443. Kemudian yang terakhir adalah path file atau resource yang ingin kita outputkan ke dalam browser. Bu, maaf. Oh ya, ini slide-nya masih yang slide pertama, Bu. Oh iya. Iya. Oke. Bentar. Sudah? Sudah berganti slide-nya? Masih started screen sharing, Bu. Masih nunggu, Bu. Kok nggak mau ya?
Ya, Mas, sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Jadi saya ulangi, ini adalah URL itu terdiri dari protokol, kemudian alamat server, dan port serta path filenya. Contohnya, misalnya kita ngetik URL https google.com, maka https ini adalah protokolnya, google.com ini adalah nama domainnya. Kemudian sebenarnya kalau kita ngetik https google.com atau biasanya kita langsung masuk google.com aja, secara otomatis browser akan mengarahkan ke protokol HTTPS. Kemudian port yang digunakan adalah 443 karena kita pakai HTTPS. Sehingga kalau kalian mau mengakses menggunakan protokol, itu kalian bisa ngetikin HTTPS kemudian /2 /google.com/2 port yang digunakan. Nah, port ini harus sesuai. Jadi kalau depannya HTTPS berarti belakangnya umumnya menggunakan 443. Kalau misalnya kita pakai HTTP berarti belakangnya 80. Atau kalau sudah di setup dengan port yang lain, maka ini harus disesuaikan dengan port dari server yang ingin kita akses. Kemudian misalnya setelah kita melakukan searching resource yang lain, maka biasanya URL-nya menjadi panjang seperti ini, yang paling bawah ini, kemudian ada banyak part di sini. Nah, alamat di belakang nama domain ini yang namanya path file atau lokasi di mana resource itu disimpan di dalam server web kita. Kemudian contoh lagi kalau misalnya kita ngakses halaman amikom.ac.id, https home.amikom.ac.id, kemudian /profile, maka kalau kita pecah lagi, domain ini sebenarnya terdiri dari banyak partisi. Ada subdomain, kemudian ada second level domain, dan top level domain. Jadi top level domain ini sudah ada standarisasinya dan sudah diatur, kalian mau pakai top level domain apa, kemudian second level domain ini seperti nama domain yang menjadi identitas dari website kita, kayak gitu. Kalau Amikom berarti Amikom, kemudian subdomain ini tidak wajib ada, hanya bebas. Kalian kalau misalnya biasanya sih kalau mau lagi versi tester kayak itu kita buatkan subdomain biar tidak mengganggu keberadaan dari server itu sendiri. Nah, lalu kalau kita ngetes menjalankan server, kemarin sudah saya jelaskan, kalian bisa masuk ke browser, kemudian kita akses, ketikkan localhost. Nah, atau bisa juga kalau kita mau versi lengkap, kita tambahkan localhost /280 kayak gitu, kita masukkan portnya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan localhost ini? Localhost ini merupakan domain yang sebenarnya mengacu kepada komputer yang sedang menjalankan program. Jadi kalau kalian install web server di komputer kalian, maka acuan dari localhost ini adalah komputer kalian, kayak gitu. Nah, localhost ini sama dengan web server lainnya. Dia sebenarnya memiliki IP address. IP address-nya adalah 127.0.01. Nah, ini IP address ini biasa juga digunakan untuk loopback address kayak gitu. Jadi kalau ada problem segala sesuatu, loopback-nya itu ke alamat IP address tersebut. Salah satu fungsinya adalah untuk proses developing sebelum di hosting. Jadi kalian bisa testing di server lokal kalian tanpa harus punya IP public terlebih dahulu. Jadi menggunakan IP lokal, kalian bisa mengakses web server kalian ini. Oke, kita mulai konfigurasinya. Yang pertama, kita akan menggunakan konfigurasi port. Nah, port ini merupakan pintu koneksi antara komputer yang satu dengan komputer lain di dalam jaringan TCP/IP. Dia mengidentifikasikan layanan apa sih atau aplikasi apa sih yang ada yang kita gunakan ini. Isinya bisa berupa angka.
lebarnya, size-nya ini 16 bit atau kita kenal 2 bit, sehingga jumlah maksimum port yang bisa digunakan itu sebesar 65.536 port. Nah, ini belum semuanya maksimal dipakai karena banyak port yang kosong juga. Nah, ada 3 jenis port seperti yang sudah kalian pelajari di mata kuliah jaringan komputer ya. Ada yang namanya well-known port atau yang biasa dipakai dan ini udah nggak bisa dipakai lagi. Kemudian ada registered port, kemudian ada dynamically assigned port. Well-known port itu yang dipakai antara 0 sampai dengan 1023. Dan ini ditetapkan oleh IANA. Misalnya tadi kayak 80. Nah, 80 itu udah diklaim, udah dipakai secara standar, itu udah dipakai untuk HTTP kayak gitu. Jadi udah nggak bisa dipakai lagi. Atau 443 itu udah dipakai oleh protokol HTTPS. Dan seterusnya masih banyak lagi. Kalau FTP berapa, kalau DNS berapa, nah itu udah dipakai. Kemudian yang kedua, ada yang namanya registered port. Nah, ini port ini digunakan oleh vendor. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin mematenkan port itu sehingga tidak dipakai oleh orang lain. Caranya dia daftar ke IANA. Nah, penggunaannya ini tidak secara permanen. Artinya nanti ketika memang sudah habis masa pakainya bisa dicabut oleh IANA dan bisa diganti oleh yang lain. Contohnya, misalnya untuk DBMS MySQL itu pakai port 3306 untuk komunikasinya. Nah, ini sudah didaftarkan oleh IANA. Kemudian berikutnya adalah dynamically assigned port. Itu range-nya antara 1024 sampai dengan 65536. Ini yang kita bisa pakai, orang umum pakai itu range-nya pakai range port ini. Selain dari yang sudah diregisterkan. Jadi meskipun di sini antara registered port dengan dynamically assigned port ini range-nya sama ya, irisan antara 1024. Jadi kita ngelihat dulu dia udah dipakai belum, udah didaftarin belum ke IANA kayak gitu. Nah, yang akan kita lakukan kali ini adalah kita mencoba melakukan konfigurasi port pada web server Apache kita. Jadi kalau default portnya itu adalah 80, kita akan coba mengganti port dari Apache kita untuk komunikasinya. Kemudian caranya adalah silakan kalian buka, kalian cari file yang bernama httpd.conf yang berada di direktori xampp/apache/conf. Nah, ini yang saya warnai merah ini. Ambil dicari ya, sudah ketemu? Silakan nyalakan mikrofonnya kalau misalnya tidak noise. Kalau kondisi ruangannya tidak noise, silakan dinyalakan mikrofonnya aja. Jadi kalau pas nanya ada respon. Atau kalau belum ketemu, kalian bisa lihat di sini lewat kontrol panel. Kalian buka config, kemudian setelah config kan muncul beberapa file konfigurasi. Di situ kalian pilih aja Apache httpd.conf. Nah, itu yang di double klik atau dibuka. Sudah? Kalau sudah dibuka, secara default tadi saya jelaskan bahwa defaultnya adalah 80. Maka langkah berikutnya adalah kalian cari dalam file tersebut konfigurasi untuk portnya, yakni menggunakan keyword listen. Ctrl F aja, kemudian masukkan keywordnya adalah listen di notepad tadi. Oh ya, nanti kalau yang kesulitan bisa langsung chat ke asisten ataupun juga di ini chat to all ini, biar
dibantu sama asisten ataupun juga yang lainnya. Nanti yang udah selesai juga boleh kok saling bantu kayak gitu. Nah nih Mas Chandra udah nawarin bisa pakai TeamViewer buat ngeremote-nya. Jadi yang belum belum nginstal mesti nginstal dulu. Oke, nginterupnya kalau misalnya udah terlewat agak jauh pakai suara aja ya, pakai mic karena kadang nggak baca chat. Bu mau tanya, itu yang diukur listennya aja ya Bu ya? Listennya aja. 80 ya? Kita nyoba ke 80. Oke Bu. Bu, kalau udah diganti berarti langsung disimpan ya, Bu? Disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, langkah berikutnya adalah kalian restart Apache-nya. Cara merestartnya, tinggal kalian masuk ke control panel dari XMPP-nya, kemudian kalian klik stop, kemudian kalian start kembali. Udah, Bu. Oke. Yang ketinggalan bisa langsung ngechat biar asisten juga bisa mantau, atau bisa langsung ngechat Jeffrey ke asisten. Berarti kalau udah diubah di listen-nya itu Bu yang 80-80, itu langsung berubah di XMPP-nya juga ya Bu ya? Munculnya kayak gini, jadi harusnya udah berganti kayak gitu. Ya, kalau sudah, berikutnya adalah kalian bisa masuk ke browser, silakan buka browser dan kalian ketikkan localhost. Maka harusnya tampilannya error, tidak kembali ke tampilan awal dari dashboard yang kemarin itu loh, yang ada tampilan XMPP pertama itu. Harusnya error. Lalu bagaimana cara bisa mengakses server kita tadi? Nah, caranya kalian harus masukkan portnya, karena portnya udah diganti. Tadi bukan 80, melainkan 80-80. Jadi silahkan kalian masukkan seperti ini. Jadi localhost /2 80 aja, terus di enter, nanti akan redirect ke halaman indeks dari settingan awal XMPP-nya atau Apache dari XMPP-nya.
Sudah, Bu. Sudah. Ada yang belum? Belum, Bu, bentar. Sudah, Bu. Udah. Ada lagi yang belum? Yang belum ngomong ya biar nggak ketinggalan. Oke, ini tadi kalau cara ngubah portnya. Kalau mau mengembalikan ke 80 berarti silakan aja. Jadi kalau kayak gini tadi kan setiap kali kita ngetikin harus di entry portnya. Kalau mau mengembalikan berarti silakan dikembalikan ke awal, kembali ke 80 lagi aja biar setiap kali ngetik tidak tidak perlu mengetikkan portnya kayak gitu. Kemudian caranya jangan lupa di restart lagi karena kalau enggak jalan kayak gitu. Nah, ini fungsi ngatur kayak gini ketika misalnya kalian punya 2 web server dalam satu PC kayak gitu biar nggak bentrok kayak gitu. Nah, itu salah satunya adalah bisa dengan ngubah portnya gitu. Install 2 web server yang beda kayak gitu bisa diatur, kita atur portnya. Atau bisa juga karena alasan keamanan. Jadi kalau mau webnya itu secure, tidak diakses oleh publik meskipun menggunakan protokol HTTP, nah itu kita bisa arahkan port ke port khusus yang memang kita ingin jadikan itu untuk jaringan internal kita kayak gitu. Ini contoh penggunaan dari port, pengaturan port. Berikutnya adalah dokumen root. Nah, dokumen root ini merupakan direktori tempat kita menyimpan data-data file website kita. Nah, secara default, letak dokumen root ini di dalam Apache itu ada di folder htdocs. Makanya kenapa di tugas yang kemarin itu saya minta letakkan file.php kalian itu di dalam htdoc ini. Karena htdoc ini adalah dokumen root dari direktori Apache. Nah, apakah setiap kita meletakkan file kita harus di htdocs? Jawabannya tidak. Yang penting kita meletakkannya ke dokumen root. Kalau kita mau file kita tidak berada di htdocs, maka kita harus mengubah aturan setting dari dokumen root kita. Sehingga biar menyesuaikan. Jadi kan kadang males juga ya kalau ditaruh di C, kita konfigurasi apapun. Kalau C itu kan riskan, bukan tempat buat nyimpan file. Jadi kalau saya lebih senang mindahin ke D atau direktori yang lain. Atau kalau misalnya sudah dipublish hosting, kadang kita perlu mengarahkan juga dokumen root ini. Kadang nggak selalu diletakkan di dalam htdocs seperti itu. Nah, ini kalian bisa mengaturnya. Caranya adalah sama seperti tadi, kalian cari file http.conf atau bisa lewat control panel aja yang ada di XAMPP. Kalian buka. Ini masih sama, jadi Apache http.conf.
Kalau sudah, kalian Ctrl F atau cari di dalam file http.conf tersebut menggunakan keyword dokumen root. Jadi nyambung ya dokumen rootnya. Lalu kita isikan path directory sesuai dengan directory yang kalian inginkan. Jadi misalnya mau diarahin kemana sih dokumen rootnya? Misalnya di sini saya sudah punya nih directory saya itu mau saya pindahkan ke directory dengan folder www yang ada di drive E. Nah silakan aja kalian mau bikin di mana bebas, tinggal nanti menyesuaikan. Ini punya saya ada di sini. Maka cara konfigurasinya adalah tinggal diganti itu yang awalnya c.2/xampp/htdocs itu tinggal diganti dokumen rootnya adalah disesuaikan dengan tempat directory yang ingin diarahkan atau yang ingin disetting sebagai dokumen rootnya /www atau yang lainnya sesuai dengan directory kalian ya. Kemudian direktorinya juga diganti, ini direktorinya diganti disesuaikan. Nah, ini cuman saya komen, jadi tidak saya hapus dan tidak saya replace. Jadi biar nanti kalau mau mengembalikan settingannya sesuai. Jadi tanda pagar ini sebenarnya adalah tanda komen di dalam file-file konfigurasi. Kalau sudah, silakan di restart Apache-nya sama seperti tadi. Kemudian cek hasilnya di browser kalian masing-masing. Masih belum, Bu. Apanya yang belum? Masih ketinggalan, Bu. Terlalu cepat tadi. Oke. Sampai di mana kamu? Satu slide sebelum ini, Bu. Slide sebelum ini. Iya, di sini, Bu. Nih. Jadi silakan buat satu direktori tempat untuk menaruh dokumen rootnya, bebas, file apa aja. Kalau misalnya belum ada ya folder yang sudah ada aja, tinggal kamu pilih salah satu foldernya, misalnya mau dipindahin kemana, di acuan dokumen rootnya kemana. Misalnya di sini saya mau pindahin ke folder www di drive E saya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, di sini tinggal Ctrl F, cari di http.conf, kemudian cari keyword pakai dokumen root. Nanti pasti akan diarahkan ke ini, dokumen root, petik c.2xampp, kemudian seterusnya. Nah itu kalian copy paste aja, kemudian diganti di bawahnya, atau lah kalau mau langsung di replace ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau saya sih lebih suka copy paste, kemudian yang aslinya di komen, biar nanti kalau mau ngebalikin ke settingan awal masih bisa kayak gitu, karena saya pelupa ya, jadi takutnya tipu atau apa. Tinggal kalian ganti aja itu e.2 www sesuai dengan direktori kalian kayak gitu. Kalau sudah, di restart Apache-nya. Iya, Bu. Saya mau tanya, Bu. Untuk portnya tadi diganti 80 atau masih 80-80, Bu? Bebas. Nanti tinggal menyesuaikan aja, ngecek di browsernya. Terima kasih, Bu. Oke. Kalau punya saya ini udah tak balikin lagi ke 80. Kalau sudah di restart,
kemudian kita cek hasilnya di browser. Nah, karena punya saya balikin ke port 80, berarti tinggal ketikkan localhost, maka isi direktorinya berubah sesuai dengan apa yang ada di dalam folder www saya. Kalau kalian berarti menyesuaikan, harusnya isinya representasi dari isi folder yang kalian jadikan acuan dari dokumen rootnya tadi. Kalau kalian nggak ganti portnya, misalnya tadi masih 8080, berarti cara manggilnya sama, localhost /2 8080 kayak gitu. Sudah, Bu. Oke. Nah, ganti port ini sama ganti dokumen root ini penting ya, karena apalagi kalau kita kerja di lab, satu ini dipakai buat bareng-bareng, nah ini maka kita perlu konfigurasi, jadi biar file kita nggak hilang, nggak di-C, atau biar portnya nggak bentrok sama aplikasi-aplikasi yang lain, khususnya kalau diinstal di lab. Mungkin kalau sekarang kalian bekerja di komputer kalian masing-masing, ini nggak terlalu kelihatan banget fungsinya, kecuali untuk ngarahin dokumen rootnya, kayak gitu. Berikutnya adalah konfigurasi virtual host. Nah, konfigurasi virtual host ini dalam satu server biasanya kita hanya bisa menangani satu domain saja. Jadi satu domain itu representasinya adalah satu server. Dengan menggunakan virtual host ini memungkinkan sebuah server itu menjadi hosting untuk beberapa domain. Misalnya kita punya banyak domain, tapi hanya punya satu IP public atau hanya punya satu server, maka kita bisa aliaskan menggunakan virtual host ini. Untuk setupnya, kalian bisa cari file http.conf yang berada di direktori xampp/apache.conf seperti tadi. Atau lewat kontrol panel. Kalau tadi masih kebuka, berarti tinggal di search saja. Search saja dengan keyword virtual host, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian include, kemudian conf/extra/httpd/stripvhost.conf, itu kalau depannya masih ada tanda pagar, maka silakan dihapus terlebih dahulu. Kalau sudah tidak ada, ya dibiarkan aja, tinggal disimpan kembali. Kalau sudah, silakan cari file dengan nama httpd/stripvhost.conf yang ada pada direktori xampp kemudian /apache/conf/extra. Sudah ketemu? Sudah, Bu.
Kalau sudah, silakan diketikkan dan sesuaikan dengan dokumen root kalian. Muncul. Ini ngetik ini Mas yang ini. Ini kita ketik sendiri gitu, Bu? Oh ya, Bu. Sebenarnya mirip dengan setup yang kalau kalian cari di situ kan ada virtual host, kemudian banyak pagernya, di komen kan di situ. Nah itu tinggal kalian ganti aja sih sebetulnya, atau kalian ngetik ulang dari awal juga nggak masalah. Itu di mana? Di ini di httpd strip vhost. Vhost tuh yang di ini loh Mas, yang di ini letaknya di extra xmpp/apache/con/extra. Aduh, Bu, ngantuk. Udah jam 9 kok ngantuk, udah jam 10 kok ngantuk.
Bu, mohon maaf bisa lihat slide 24, 25, 26, Bu. Tapi secara cepat saja, Kak, Bu. 24, 25 sampai 26. Kita udah potensi kok. Ini 24. Udah kelihatan? Udah, Bu, udah, Bu. 25-nya, Bu. 25. Atau udah, Bu. 26. Buka virtual. Di depannya diganti. Oke, Bu. Kalau sudah, tinggal kita daftarin domain kita, domain pura-pura kita itu ke file ini. Masuk ke C, kemudian Windows, System 32, drivers/etc/host. Nah, itu ditambahkan alamat hostnya. Ini alamatnya kan tadi kalau localhost itu kan karena kita cuma ada satu ya, jadi ngacu aja ke localhost, cuman domain kita dibedain. Bebas aja nama domainnya,
Kemudian tinggal didaftarin di sini. Saya pakai belajar.io. Kemudian kalau sudah, tinggal dites ke browsernya. Bu, yang bagian ini cara nge-save-nya gimana ya, Bu? Di save biasa, Mbak. Ini malah ini ya, Bu. Jadi kayak ada pop-up gitu, terus itu nggak, kan ini kayak nggak ada ekstensinya gitu loh, Bu. Memang nggak ada ekstensinya, dia tanpa ekstensi, disimpan tanpa ekstensi. Mau tanya Bu, itu yang dirubah yang bagian akhir itu ya Bu, belajar.io itu? Nama sesuai dengan domain yang kamu mau daftarkan. Jadi kamu mau bikin domain apa, bebas, namanya bebas aja sih. Oke Bu, makasih. Nama alias aja. Bu, ini pas ada notifikasi timpakan tuh kita timpakan saja, Bu. Di override itu langsung di override aja, Bu. Override aja nggak apa-apa. Oke, Bu.
Kalau sudah sama seperti tadi, tinggal di restart Apache-nya dan tinggal dicek di browser. Jadi ngetiknya bukan localhost tapi domain sesuai yang kalian daftarkan tadi. Yang .io itu bukan, Bu? Iya. Udah, Bu, udah ketemu. Udah jalan, redirect-nya harusnya ngacunya ke sama seperti tadi, sama seperti waktu dokumen root-nya diganti, tergantung dari isi dokumen root kalian. Saya mau tanya, Bu. Itu harus .io, Bu? Nggak bisa yang lain? Bebas, namanya bebas. Kamu ganti namamu .com kayak gitu juga nggak apa-apa. Oh, bebas. Bebas. Makasih, Bu. Oke. Itu kayak server pura-pura. Kalau yang di template yang di situ kan contohnya example.com ya, yang di situ. Kamu ganti pakai itu dulu juga nggak apa-apa. Bu, ini pas restart Apache-nya malah nggak bisa, Bu. Error. Iya. Berarti pas konfigurasinya Mbak yang salah. Berarti kemungkinan ada typo atau kesalahan waktu konfigurasi yang di vhost apa sih tadi file apa ya tadi? Punya saya juga error ya, Bu. Ada typo apa gimana nih mungkin? Iya, tadi aku juga gitu, tapi itu tak perbaiki, tak teliti lagi, ternyata ya typo bener. Tapi sekarang udah bisa. Kira-kira typo di bagian sini ya, Bu ya? Di bagian sini mana? Kamu sini yang kelihatan. Yang apa namanya? Yang sedang Ibu tunjukkan di slide ini, Bu, di bagian. Kemungkinannya di situ, Mas. Bu, yang di bagian ini tuh mending isi aslinya dihapus terus diganti ini semua apa nambahin line yang ini aja, Bu? Nambahin aja. Di paling bawah gitu ya? Paling bawah. Oke. Yang udah berhasil silahkan share screen. Siapa tak stop screen. Silakan share screen yang sudah selesai. Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Masnya selesai udah di udah konfigurasinya udah selesai, terus udah berhasil, udah buka apa namanya browser sesuai itunya udah jalan. Baik, Bu. Bu, yang di vhost tadi boleh ditampilin bentar nggak, Bu? Tak screenshot dulu. Bentar, ini punya Masnya ini ya, jadi harusnya kayak gini. Oh ya. Bener nggak, Bu? Itu. Ini ngacu ke apa namanya directory rootmu tadi toh? Iya, Bu. Kayak gini. Oke, stop screen dulu, Mas. Ya, makasih, Bu. Oke. Mana buku. Bu, ini modulnya udah di-share apa belum, Bu? Belum. Belum. Oh iya. Nah, nih.
Mungkin Vika bisa bantu teman yang lain yang masih error, Vika. Ya baik Bu, baik Bu. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi maksudnya Tidak. Maksudnya apa? Yang masih yang masih error tuh yang masih siapa gitu bingung. loh. Aku masih error, Bu. Iya, di bagian makanya mana? biar dibantu Kurang tahu juga ini. Pokoknya pas lagi nge-restart SAM-nya itu nggak terkonek. merah semua ya? Ya, masih merah semua. Tulisannya error Apache Shutdown gitu. Iya. Itu kesalahannya di ini virtual host itu masih typo. Tadi aku juga kayak gitu, tapi Masih aku tak cari teliti. tipenya di mana nih. Susah. masalahnya kita nggak pakai editor ini ya, dan ya emang ngetik manual sih Mas itu, Mas. Dicoba di file httpd vhost.com. Bagaimana Mas? Di httpd vhost.com. Yang di share apa? Screen. Ya, share screen ini. Ya di share screen itu. Coba itu diteliti Ya udah dulu. aku buka ini. Lagi teliti satu-satu. Aku tadi saya di situ sih. Merah semua. Berapa kali? 4 kali gitu. Vika kopas wae ning anu ning chat. Chat. Ya, bentar. Chat mana ya, Mas? Chat mana? Chat Pas mana? Telegram. Kopas. Telegram. Nah, kopas Telegram loh. Boleh, Bu? Boleh, Bu? Udah. Wah, ini cara Boleh nggak, Bu? boleh. Oh, iya, Tipenya. bentar ya. Kita kan Tipenya praktek. nggak kelihatan tipenya. Kan pertama teman-teman buka httpd vhost-nya, terus nggak usah diubah-ubah tuh. Kalau aku ya langsung aja ketik, bentar tak kirim ke Telegram ya. Ya, Kirim di Bu. Telegram aja filenya. Itu langsung masukin aja. Oh ya, jangan lupa server name-nya diganti ya, sesuai teman-teman yang inginkan. Makasih loh Mas. Iya, sama-sama. Sama dokumen root-nya ya disesuaiin. Oh iya, dokumennya juga. Kalau masih error, dicek satu persatu aja dari awal juga, dari portnya mungkin. Yang kedua dari httpd vhost-nya, terus di file host-nya. Astagfirullah. Yang udah berhasil screenshot masukin Telegram ya. Oke, Harvey udah bisa.
Yuk, dari 37 orang dari 2. Yuk, yang sudah berhasil lagi silahkan ditampilkan. Saya tak minum dulu. Oke, sudah 3 orang ya. Wah, tinggal 5 menit Bu. lagi. Hah? Bu, Ya. yang di httpd.com itu yang di-include vhost itu dikasih tanda pagar atau tanda pagarnya dihapus ya? Tanda Tadi. pagarnya dihapus. Ini tak coba kasih tanda pagar malah bisa, Bu. Oh, berarti kebalik ya. Coba. Berarti saya salah kasih instruksi berarti. Oke, berarti mungkin yang masih tipe coba di ini ya, apa namanya? Iya Bu, saya pakai caranya Ronald bisa Bu. Oke. Berarti mungkin ada beberapa settingan yang ini ya, apa namanya?
Mungkin tergantung konfigurasi komputernya juga kali ya. Oke, mungkin ada yang trial, silakan ada yang trial yang dihapus. Kalau punya Vika tadi di komen atau non komen? Apanya, Ibu? Itu yang include itu. Include yang di V-House itu ya, Bu? Sama sih, Bu, seperti di modul, Bu. Kalau sama di komen, iya. Di uncomment, dihapus ya, berarti di uncomment ya. Iya. Berarti tergantung ini kayaknya. Oke, karena waktunya udah mau habis, saya lanjutkan. Ini masih ada 2 slide lagi. Mungkin nanti kalian bisa trial, ada yang lebih sesuai dengan settingan komputernya untuk tidak di uncomment atau di comment ininya, V-House-nya. Karena harusnya dihapus, berarti di uncomment. Oke, slide saya sudah tampil di screen kalian. Udah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke. Berikutnya adalah konfigurasi PHP. Nah, selain konfigurasi web server, kita juga bisa mengkonfigurasi PHP. Kalau tadi di web server itu kebanyakan di http.conf. Nah, ini kalau yang konfigurasi PHP ini, filenya ada di xintp/php, nama filenya adalah php.ini. Nah, nanti untuk prosesnya itu sama, setiap kali kita melakukan perubahan, itu tinggal di restart Apache-nya. Untuk ngubah konfigurasi file ini bisa pakai Notepad aja yang sederhana, nggak masalah. Nah, ini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan konfigurasi jenis error. Jadi kita bisa mengatur tipe error apa aja sih yang kita inginkan kayak gitu. Nah, itu parameternya adalah error reporting. Kalian search pakai keyword itu, kemudian tinggal diganti error reportingnya, atau tinggal di uncomment bagian itunya. Kemudian yang kedua adalah settingan konfigurasi tampilan error. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menampilkan script error ke dalam browser. Parameter yang digunakan adalah display error. Jadi kalian search menggunakan keyword display error, display_error. Nah, di situ tinggal di set on off-nya. Tinggal diganti kalau mau ditampilin errornya berarti di set on, kalau tidak mau ditampilkan berarti di set off. Nanti untuk tracing error itu kalian bisa masuk XIMPP kayak tadi, kontrol panelnya, kemudian pada bagian logs itu pilih logs errornya kayak gitu. Kalau mau ngelihat sebenarnya apa sih yang terjadi di server saya kayak gitu, atau di PHP saya itu melihat errornya bisa ditampilin di situ juga kayak gitu. Kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan konfigurasi variabel global. Ini untuk mengatur variabel-variabel yang dikirimkan melalui form atau event lain yang bersifat global atau tidak global. Nah, nanti search-nya pakai keyword parameter register_global, kemudian tinggal di set on off-nya aja. Dan sebenarnya masih banyak lagi setting lainnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya dalam pengiriman data, ini kita bisa batasin maksimal size-nya berapa, kemudian atau kalau misalnya ada proses looping itu
total durasi waktu yang kita gunakan untuk mengeksekusi halaman web itu berapa. Nah, itu ada settingan-settingan yang bisa kita lakukan. Nah, tinggal ngopreknya. Kalau mau settingan di PHP-nya, berarti carinya adalah di file php.ini. Oke, mungkin karena waktunya sudah jam 10.32, ini tadi presensinya udah nutup, kita akhiri praktikum kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mungkin yang masih error bisa dilanjutkan untuk trialnya, bisa sambil sharing sama teman-teman yang lain, ataupun juga dengan asisten. Kebetulan asisten juga sudah saya kirimin link chatroom-nya, jadi bisa sambil diskusi di sana. Harapannya sih bisa sampai benar-benar kalian bisa mengubahnya untuk beberapa konfigurasi yang tadi telah dipraktekkan di sesi praktikum kali ini. Oke, nanti kalau ada tugas atau assignment, silakan pantengin atau pantau di classroom kita. Kayak gitu. Untuk kelas IF 03, saya belum set jadi masukkan ke self enrollment-nya karena kemarin datanya masuknya agak telat. Jadi saya belum sempat ngoprek kelas kita lagi. Nanti kalau sudah saya akan coba undang via email untuk mengirimkan key untuk join ke waskita ke kelas yang baru setelah saya pindahkan. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.